Lumadah, sombongnya nggak ketulungan. Remehkan Indonesia, fan Malaysia. Bilang Raja ASEAN dibuat tak berdaya apalagi cuma timnas Indonesia. Timnas Malaysia kembali meraih hasil positif dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Di matchday kedua, pada Selasa 10 Juni 2025, Malaysia berhadapan dengan Vietnam, tim yang baru-baru ini menjuarai Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Bertanding di markas sendiri, Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, timnas Malaysia sukses menggilas Vietnam dengan 4 gol tanpa balas. Kemenangan ini tentu sangat penting bagi Malaysia untuk membuka peluang tampil di Piala Asia 2027. Selain itu, kemenangan atas Vietnam kemarin juga sekaligus mematahkan rekor buruk Malaysia. Dalam 10 tahun terakhir, Malaysia selalu gagal meraih kemenangan saat berhadapan dengan skuad Golden Star Warriors. Malaysia dan Vietnam masih akan bertanding lagi pada pertemuan kedua di grup F. Saat itu, giliran Vietnam yang akan menjamu Malaysia. Selepas kemenangan atas Vietnam di laga tadi malam, salah satu media Malaysia, New Straits Times, tampak memberikan sebuah pesan kepada tim-tim lain di kawasan Asia. Dalam laporannya, NST menegaskan bahwa timnas Malaysia kini telah bangkit. Menurutnya, skuad Harimau Malaya telah menunjukkan awal kesuksesan yang istimewa. Terlebih dengan hadirnya sejumlah pemain baru naturalisasi di skuad besutan Peter Klamovski. Tambahan pemain-pemain naturalisasi tersebut diyakini telah meningkatkan kekuatan tim secara signifikan. Bahkan, kekuatan Malaysia saat ini dinilai bisa membuat jawara ASEAN seperti layaknya tim lemah. Ada banyak skeptisisme menjelang pertandingan versus Vietnam. Pertanyaan muncul seputar masuknya beberapa pemain keturunan yang baru saja mendapatkan izin, tulis NST dalam laporannya. Namun di lapangan tidak ada tanda-tanda keraguan, tidak ada tanda-tanda karat, tidak ada tanda-tanda mereka baru saja tiba. Figueiredo dan Holgado tidak hanya mencetak gol, mereka juga merayakannya seperti orang Malaysia asli, mengepalkan tangan dan menunjuk lambang negara. Semangat mereka sepadan dengan kualitas mereka. Kontingen kelahiran luar negeri tidak hanya meningkatkan skuad, mereka juga mengubahnya. Vietnam yang biasanya tenang dan kompak terpaksa mengejar bayangan. Malaysia membuat mereka tampak seperti tim lemah. Lebih lanjut, melihat kejayaan timnas Malaysia saat ini, NST memperingatkan kepada tim-tim di seluruh Asia untuk melihatnya dan patut waspada. Malaysia tidak hanya kembali, mereka berbahaya, tulis NST dalam laporannya. Seperti yang dialami Vietnam dengan cara yang sulit, ketika seekor harimau memiliki taring dan tujuan, bahkan raksasa pun akan jatuh. Harimau Malaya meraung dan seluruh Asia sebaiknya memperhatikan. Tak hanya medianya yang mulai congkak, fans Malaysia secara terbuka juga menyindir timnas Indonesia. Untung FAM menolak timnas Indonesia kalau tak bisa malu terbantai seperti Vietnam di kandang sendiri, ujar salah satu fans Malaysia. Sekarang gantian mereka yang iri melihat pemain keturunan kita, ujar fans Malaysia lainnya. King ASEAN saja diacak-acak nih, apalagi cuma Indonesia yang habis dibantai 6-0 oleh tim lapis kedua Jepang, tulis fans Malaysia. Ayo FAM, tantang balik si sombong negara tetangga kita itu, ujar fans Malaysia yang meminta FAM untuk menantang timnas Indonesia. Tak hanya itu, hal mengejutkan juga disampaikan oleh salah satu pandit Vietnam. Dia menyebut bahwa timnas Indonesia pasti akan kalah juga jika melawan timnas Malaysia. Quang Hai yang mengatakan awalnya tidak menyangka anak asuh Kim Sang-sik akan kalah dengan skor telak. Baginya kalah tipis atau hasil imbang sangat bisa diterima. Sebab Malaysia dirasa memiliki pemain-pemain naturalisasi yang baik. Ditambah dengan pemain lokal seperti Arif Aiman yang memang memiliki kualitas di atas rata-rata. Saya benar-benar tidak bisa memprediksi tim kita akan kalah sebesar ini, ucapnya dikutip dari superball.id dari Soha. Saya katakan bahwa hasil imbang itu sangat beruntung. Namun dalam hati saya pikir kita akan kalah. Dengan selisih tipis itu bisa diterima karena saya sudah membayangkan kekuatan Malaysia yang sangat besar. Mereka memiliki pemain naturalisasi yang benar-benar bintang seperti pemain dari Argentina, Brazil, Spanyol, dan beberapa negara Eropa lainnya. Semua pemain ini memiliki pengalaman bermain di papan atas negara-negara tersebut. Bukan hanya pemain yang datang hanya untuk bermain, jelasnya. Kekalahan ini mengingatkan Quang Huy dengan hasil buruk yang diterima timnas Vietnam saat bersua timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Quang Huy juga berandai-andai bagaimana jika Harimau Malaya dan pasukan Garuda bertemu. Menurutnya, timnas Indonesia tidak akan mampu menang melawan tim Super Harimau Malaya tersebut. Sebab pemain-pemain negeri jiran dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibanding Jay Inces dan kawan-kawan.
Kalau Malaysia lawan Indonesia, saya rasa Indonesia tak akan mampu bersaing, kata Quang Hui. Malaysia punya pemain yang lebih bagus dan bermain sepak bola langsung ala Eropa, pungkasnya. Perkataan Quang Hui ini tak bisa dijadikan acuan timnas Malaysia akan mengalahkan timnas Indonesia jika bertemu. Karena kedua tim memang belum pernah bertemu, apalagi perjuangan timnas Malaysia dan Indonesia berbeda kasta. Ya, timnas Malaysia sedang berjuang untuk tiket Piala Asia 2027, sedangkan timnas Indonesia sedang berjuang mendapatkan tiket Piala Dunia. Tentu hal ini sangat berbeda kasta. Jadi bagi fans Indonesia, gak usah minder melihat Malaysia, kita berbeda kasta. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Disinilah perjuangan timnas Indonesia sesungguhnya. Timnas Indonesia harus benar-benar fokus untuk memperbaiki kekurangan usai dibantai Jepang. Patrick Kluivert dan juga tim harus benar-benar berbenah karena di putaran keempat nanti lawan kita benar-benar tim kuat. Jadi fans Indonesia tak usahlah menanggapi ocehan fans Malaysia, kita fokus saja mengawal timnas Indonesia sampai lolos ke Piala Dunia 2026. Peta kekuatan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang timnas Indonesia? Ya, timnas Indonesia akan menapaki medan berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dikepung kekuatan lama dari Jazirah Arab, skuad Garuda berada di pot paling buncit dan harus bertarung untuk merebut satu tiket otomatis ke Piala Dunia atau minimal peluang playoff interkonfederasi. FIFA dan AFC telah merilis format dan pembagian pot unggulan untuk putaran keempat yang akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 6 negara yang lolos akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Sedangkan 2 runner-up akan bertarung di playoff Asia guna memperebutkan tiket playoff antar konfederasi pada Maret 2026. Pot unggulan dan ancaman tuan rumah. Peta kekuatan menunjukkan bahwa semua kontestan berasal dari Asia Barat kecuali Indonesia. Pembagian pot berdasarkan peringkat FIFA terbaru kemungkinan besar adalah sebagai berikut. Pot 1 Arab Saudi, Qatar. Pot 2 Irak, Uni Emirat Arab. Pot 3 Oman dan Indonesia. Dengan format ini, Indonesia dipastikan akan menghadapi satu tim dari pot 1 dan satu dari pot 2. Artinya tidak ada jalan mudah baik menghadapi kekuatan tradisional seperti Arab Saudi maupun tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar. Kabar yang berembus menyebutkan Arab Saudi dan Qatar berpeluang menjadi tuan rumah grup dalam format sentralisasi. Jika itu terjadi, maka tim-tim unggulan tersebut akan diuntungkan dari sisi logistik, atmosfer, hingga pengaruh non-teknis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga telah mengkonfirmasi bahwa Indonesia juga mengajukan diri sebagai tuan rumah. Namun bersaing dengan Qatar dan Arab Saudi dalam aspek ini jelas bukan perkara ringan. Dari 6 tim, hanya Oman yang belum pernah mencicipi atmosfer Piala Dunia, namun mereka lolos ke putaran keempat dengan cara dramatis, mengalahkan Palestina 2-1. Lewat penalti, menit akhir dan bermain dengan 10 orang, Oman menunjukkan mentalitas yang tangguh. Di sisi lain, 5 kontestan lainnya sudah pernah tampil di Piala Dunia, yaitu Arab Saudi 6 kali, Qatar 1 kali, Uni Emirat Arab 1 kali, Irak 1 kali, dan Indonesia 1 kali saat masih bernama Hindia Belanda pada tahun 1938. Secara historis dan teknis, Indonesia jelas menjadi underdog. Realita timnas Indonesia, evaluasi usai kekalahan telak. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert baru saja menelan kekalahan menyakitkan 0-6 dari Jepang di laga terakhir putaran ketiga. Meski diperkuat banyak pemain diaspora seperti Emil Audero, Jay Itzes hingga Tom Hai, tim Garuda belum mampu menunjukkan performa kompetitif melawan tim papan atas Asia. Data dari pertandingan menunjukkan Indonesia tidak mampu menciptakan tembakan tepat sasaran, bahkan tak sekalipun menyentuh bola di dalam kotak penalti Jepang. Kluivert menyadari bahwa peningkatan tidak hanya dibutuhkan dari sisi pemain, tetapi juga strategi dan mental bertanding. Bagi saya, itu yang paling penting sekarang. Mengevaluasi setelah pertandingan, belajar darinya, dan bersiap menghadapi putaran keempat serta melihat siapa lawan kami berikutnya, kata dia. Tentu saja, setiap peserta di babak keempat sangat kuat. Ada banyak negara besar yang ingin lolos ke Piala Dunia seperti kami, ujarnya. Jadi, akan sangat menarik melihat tim atau negara mana yang akan kami hadapi di babak keempat, tutur Kluivert. PSSI juga sudah mempersiapkan laga uji coba di bulan September dengan melawan tim Timur Tengah yaitu Lebanon dan Kuwait. Saat ini, timnas Indonesia tengah menempuh jalan yang panjang menuju Piala Dunia 2026.
Menghadapi lawan yang tangguh dan atmosfer kompetisi yang ketat, perjuangan Garuda akan benar-benar ditentukan oleh beberapa, yaitu seberapa besar tekad, persiapan, dan keberanian mereka untuk menghadapi tekanan. Peluang ada, namun jalan menuju Amerika Utara akan menuntut performa terbaik sepanjang sejarah tim nasional. Oktober 2025 akan menjadi panggung penentuan apakah mimpi Indonesia kembali ke Piala Dunia bisa menjadi kenyataan atau harus ditunda lagi. Selamat berjuang Garuda, teruslah berjuang dan terbang setinggi-tingginya.